Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Tak perlu kau tanya lagi siapa pemilik hati ini, kau tahu pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Om Swastiastu. Hai, halo pemirsa. Senang sekali saya Dede Setiadi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam acara Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Anda apa kabar hari ini pemirsa? Semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda dengan rutin mengkonsumsi makanan sehat dan tentunya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Perjumpaan kita hari ini sudah dibuka dengan sebuah lagu Mau Dibawa Kemana dari DM Entertainment. Nah, hari ini seperti biasa 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang satu tema yang sangat menarik karena di Aku Bali kita selalu berbincang tentang bagaimana pengembangan potensi UMKM khususnya yang ada di Bali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wajah UMKM desa. Nah, pemirsa, kita tahu bersama bahwa pengembangan UMKM atau potensi desa ini tentunya akan membuka peluang yang cukup besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena dengan pengembangan potensi desa akan otomatis membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat. Lalu bagaimana sebenarnya inovasi dan strategi yang harus dilakukan oleh desa tertentu, desa yang bersangkutan untuk bisa menciptakan pengembangan UMKM yang efektif. Kita akan membahasnya nanti bersama dengan tamu-tamu spesial saya yang kali ini datang dari daerah yang cukup jauh. Nah, dari mana? Nanti kita akan perkenalkan. Sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk dapat menyaksikan sebuah tayangan tentang UMKM desa, solusi efektif permasalahan desa di Bali. Ini dia tayangannya untuk Anda. Masa pandemi menjadi tantangan bagi perekonomian global, termasuk perekonomian nasional. Pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi, yang salah satunya dengan menggerakkan ekonomi pedesaan, dengan memanfaatkan potensi yang ada, khususnya sektor UMKM. Sebagai garda terdepan pemajuan ekonomi kerakyatan, pemerintah desa kini didorong untuk mengembangkan potensi desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya UMKM. Salah satu desa di Bali Utara yang kini tengah berjuang melakukan penataan terhadap potensi desa adalah Desa Les, Kecamatan Tejakule, Kabupaten Buleleng. Desa yang berjarak 94 km dari Kota Denpasar telah melakukan diversifikasi potensi desa dari sektor pariwisata hingga penataan UMKM yang tumbuh di desa ini dengan bekerjasama dengan badan usaha milik desa. Kami selalu menekankan untuk menyetarakan produk karena kita mencakup banyak petani. Jadi mereka punya produk pribadi, tapi kita membuat kelompok dulu untuk menyetarakan produk sehingga kita lebih gampang lagi untuk mencarikan pasar. Kalau nanti seumpamanya kita mendapat orderan untuk jumlah besar karena jumlah petaninya sudah sama produk, jadi kita tinggal mengambil dari semua petani itu aja. Gitu ya. Program ke depan dalam 1 tahun kita mencoba untuk ke Bali Selatan, membawa produk kita semua ke Bali Selatan.
Pengolahan garam laut ini menjadi salah satu sektor usaha yang diunggulkan di desa. Pengolahan garam yang diwariskan secara turun-temurun dengan teknik yang masih tradisional menjadi motor penggerak ekonomi lebih dari 30 warga pesisir. Di samping itu, garam laut murni produksi Desa Les juga telah terkenal sebagai garam laut berkualitas hingga ke mancanegara, membuka peluang wisata edukasi untuk wisata pembuatan garam ini. Oh, sangat hebat di sini sebenarnya untuk produksi garam. Kami juga mengembangkan tidak hanya produk saja, tapi kita akan mengembangkan ke dunia pariwisata. Jadi kita bisa bikin workshop, bagaimana mereka melihat petani garam itu bekerja, dan kita sudah punya tour sebenarnya dari melihat garam, pertama proses pembuatan garam, dan sampai ke bukit, melihat panorama yang ada di bukit, dan endingnya di air terjun. Sudah kita kemas. Tidak hanya wisata edukasi, BUMDes juga telah melakukan intervensi terhadap produk UMKM di desa dengan membantu masyarakat melakukan inovasi terhadap pengemasan dan promosi melalui media digital. Desa juga mengemas produk IKM seperti gula juruh, minyak kelapa, dan garam laut menjadi paket ramah lingkungan untuk wisatawan yang berkunjung ke desa. Upaya ini dilakukan agar produk UMKM desa ini dapat dikenal masyarakat luas. Ya, pemirsa, seperti tayangan yang baru saja kita saksikan bersama, sebuah desa di Bali Utara sedang melakukan pengembangan UMKM, dan seperti apa cerita di balik upaya pengembangan UMKM ini, saya sudah hadirkan narasumber jauh-jauh dari Bali Utara, dari Kabupaten Buleleng. Langsung saja kita akan berkenalan. Yang pertama adalah seorang ekonom dari Stah Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bapak Wayan Supade SEMM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih, selamat datang di Aku Bali. Sama-sama. Baik. Luar biasa. Siap, baik. Dan tamu saya yang kedua dari Kabupaten Buleleng juga jauh-jauh datang, perbekal Desa Les, Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Adi Gede Adi Wistare. Ya. Baik. Ya, kita sudah lihat tadi satu profil dari desanya Pak Adi ya, sedang gencar pengembangan UMKM-nya. Kemudian ini adalah bentuk upaya penggalian potensi desa. Boleh cerita Pak Adi, pada akhirnya pengembangan UMKM ini seperti apa cerita awalnya? Jadi begini, kami di desa tentu sejak kepemimpinan menjadi seorang perbekal ataupun apalah di desa, tentu pasti melihat potensi desa yang ada. Mau dibawa kemana? Nah, seperti judul lagu tadi. Baik. Mau dibawa kemana ini desa ini, kan seperti itu. Nah, kebetulan Desa Les, salah satu desa di Kabupaten Buleleng yang sudah mendapatkan SK Desa Wisata. Jadi dengan adanya potensi alam yang ada di Desa Les, dengan desa yang kami biasa sebut itu dengan julukan Nyegara Gunung, artinya gunung laut kami miliki. Kebetulan biasanya kan sebelah selatannya punya gunung, tetapi utaranya pesisirnya desa lain yang memiliki. Nah, tapi Desa Les enggak. Jadi dari gunung dan lautnya, pantainya menjadi satu kesatuan. Baik, jadi punya dua-duanya gitu ya. Baik. Nah, tentu ada potensi alam yang di sana yang memang sudah terkenal, air terjun dan kekayaan lautnya. Taman terumbu karang, ada konservasi terumbu karang juga di sana, ada ikan hiasnya juga ada. Nah, tetapi tidak hanya itu, dalam pemikiran saya, dalam benak saya, potensi desa saya masih banyak ini, bukan hanya ini saja. Nah, terkait dengan pertaniannya, peternakan, dan salah satunya juga UMKM. Nah, jadi masyarakat kita perkenalkan dengan UMKM ini. Sebetulnya sih memang dari dulu sudah mengenal dia UMKM, tapi belum disebut.
Apa ini? Apa UMKM ini? itu ya. ya. Setelah pemerintah mengadang-adangkan banyak UMKM ini seperti ini loh, ini. Nah, salah satunya memang sudah ada di desa kami. Desa kami itu terkenal dengan garam lautnya. Garam laut dibuat secara tradisional, memang dari turun-temurun. Proses pengerjaannya seperti tadi ditayangkan sekilas, ya memang seperti itu pengerjaan garam. Kadang-kadang orang paham air laut hanya dijemur sudah menjadi garam. Iya. Oh, ini enggak. Kalau di desa saya enggak ada prosesnya. Bisa dengan yang simple atau memang dengan mengikuti proses seperti yang diwariskan dari leluhur kami, itu akan lebih terasa. Oke. Mungkin sebagian orang melihat rasa garam hanya asin kan gitu. Ya. Tapi banyak yang ada juga perbedaannya sudah berarti ya. Kami kan tentu dengan adanya tamu-tamu atau kunjungan-kunjungan, mereka bisa merasakan ternyata ada terlalu pahit, ada memang benar-benar asin yang bisa dicampur di makanan. Oh, menemukan rasa ini itu lah. Baik, jadi memang ada apa ya istilahnya resep rahasia gitu di balik garam laut yang dihasilkan. Petaninya oleh itu Desa punya Les. skill masing-masing. Oke, dan itu dikembangkan tentunya sekarang berarti Iya, ya, tentu. Pak Adi. Dalam kemasan, dalam marketing kami juga kembangkan. Baik, iya. Pak Supade sendiri sebagai seorang ekonom melihat ini kan lagi gencar nih upaya pengembangan UMKM di desa. Potensi kedepannya seperti apa sih Pak Supade? Jika berbicara potensi, kembali lagi kita berbicara tarik dulu ke belakang ya. Yang pertama adalah ketika berbicara konteks desa, khususnya ini kita berbicara Bali Utara. Kalau berdasarkan data kan kurang lebih 129 desa ada. Dan masing-masing desa itu tentunya memiliki keunikan sendiri, baik dari sumber daya alam maupun dari potensi-potensi lain yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesadaran dari setiap masyarakat, terutama kita lihat sendiri generasi muda yang ada sekarang, apakah melihat potensi-potensi yang ada itu untuk dikembangkan. Beberapa desa pada akhirnya mulai melirik beberapa potensi-potensi tersebut dengan membangun kesadaran, kemudian dengan membangun beberapa strategi-strategi pengembangannya, yang dimana beberapa desa akhirnya berhasil menciptakan sebuah produk tersendiri sehingga membawa branding nama desa itu sendiri. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jika saja setiap desa melakukan usaha-usaha tersebut, apalagi kalau kita lihat sekarang, ditambah dengan perjalanan proses bagaimana UMKM itu dukungannya dari pemerintah, dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, kemudian direvisi dengan undang-undang selanjutnya sampai keluar PP Nomor 7 tahun 2021 berkaitan dengan pemberdayaan UKM dan sebagainya. Tentu masyarakat sudah tidak perlu ragu lagi bahwa ketika potensi ada, kesadaran ada, seharusnya itu dijembatani dan diwadahi oleh kembali lagi pemerintah desa yang memang memiliki visi yang sama untuk mengembangkan itu. Baik. Sehingga kesimpulannya adalah potensi itu sangat-sangat besar dan luar biasa untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Baik, ya. Jadi potensi besar, kemudian adanya kesadaran untuk mengembangkan dan dibutuhkan juga intervensi dari pemerintah, khususnya pemerintah desa, otomatis pasti akan berhasil. Pasti. Baik, pasti. kita akan lanjutkan nanti Pak Supade, Pak Adi, di segmen kedua. Kita masih akan berbincang tentang wajah UMKM desa. Untuk itu tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya. Saya Putu Parwata, Ketua DPRD Kabupaten Badung, beserta dengan seluruh anggota mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 TVRI Republik Indonesia yang jatuh tanggal 24 Agustus. Semoga TVRI selalu jaya, TVRI selalu terdepan di dalam era digitalisasi dan bisa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Badung. TVRI selalu terdepan, TVRI selalu maju, jaya, dan selalu tampil terdepan untuk kita semua. Om Santi 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 Om.
Don't you need me? The truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand say you care to me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ya, pemirsa, When You Say Nothing at All sudah membuka perjumpaan kita di segmen yang kedua. Kita masih bersama-sama di Aku Bali dan masih berbincang tentang wajah UMKM desa. Di segmen kedua ini, saya akan kembali mengajak Anda terlebih dahulu menyaksikan sebuah tayangan tentang diversifikasi potensi desa dalam pengembangan UMKM. Seperti apa? Ini dia tayangannya untuk Anda. Memanfaatkan potensi desa dalam mendukung pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat juga dilakukan pemerintah Desa Panji, Kecamatan Sukasada Buleleng. Desa dengan jumlah penduduk 14.000 jiwa ini berhasil memetakan potensi desanya menjadi sebuah ekowisata yang terintegrasi, mulai dari wisata alam, wisata heritage, hingga wisata edukasi. Dari pemetaan potensi Desa Panji ini telah tumbuh lebih dari 89 produk turunan yang telah diproduksi oleh IKM dan kelompok usaha tani. Iya, pemirsa, kita potong dulu, kita akan simpan agar semakin penasaran. Kira-kira tadi sudah ada satu clue Desa Panji, tidak hanya Desa Les di Kabupaten Buleleng yang melakukan pengembangan UMKM. Desa Panji menjadi salah satu desa yang juga kita bisa bilang sukses untuk pengembangan UMKM. Nah, untuk mengenal lebih dekat lagi seperti apa pengembangan UMKM yang ada di Desa Panji, kita sudah terhubung secara virtual dengan Perbekal Desa Panji, Jero Mangku Madi Aryawan SST Par MBA. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu. Ya, baik. Selamat bergabung di Aku Bali, Pak Mangku. Ya, baik. Ya, Pak Mangku, kita tadi sudah melihat baru sekilas nih tentang bagaimana upaya pengembangan UMKM di Desa Panji. Boleh dong Pak Mangku cerita sedikit saja awal akhirnya Desa Panji sukses melakukan pengembangan UMKM di Desa Panji. Silakan Pak Mangku. Ya, terima kasih pemirsa, sahabat saya, mentor saya Pak dosen, sahabat saya Pak Mekeles yang sudah ada di studio. Mohon maaf, saya ada kegiatan dengan Bapak Bupati, jadi tidak bisa ke studio. Jadi hari ini saya bisa jelaskan bahwa Desa Panji dengan ragam produk yang kita punya, ada 89 varian produk yang ada di Desa Panji, dan beberapa produk sudah mampu menjadi primadona selama ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi target kita ke depan, Desa Panji menjadi sentra UKM dan bisa mempertahankan predikat desa brilian terbaik di Indonesia ke-20, dan juga kita juga menjadi desa ekowisata yang produk-produk kami yaitu produk-produk yang berbasis green konsep atau lingkungan. Jadi di belakang saya ada jahe merah, ada dendeng asap, ada produk-produk kita yang sudah target pemasarannya sudah lumayan bagus, dan saya juga sama dengan Pak Mekeles, kita juga berjuang untuk masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita bisa terlayani dan mempunyai taraf hidup yang lebih baik ke depannya, dan tentunya apa yang menjadi visi misi desa kita, desa kami masing-masing, Panji dan Les, tentunya sama. Kalau kami membangun dengan semangat kibarat Panji Sakti, membangun dengan cinta. Apa itu? Yaitu kami melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat kami yang melakukan usaha-usaha UKM. Kita fasilitasi mereka dengan pelatihan-pelatihan,
tentunya Pak dosen juga membantu kami. Kebetulan di Stam Pukuturan banyak membantu Desa Panji, dan tentunya produk yang kita punya banyak sekali yang sudah lumayan stabil penjualannya, dan basis pasar kita di luar daripada online, kita juga lakukan offline, yang mana masyarakat desa dan masyarakat Buleleng kebetulan kami tidak seperti Desa Les, kami sangat dekat dengan kota, bahkan di tengah kota. Jadi kami mempunyai aksesibilitas untuk menjual produk kami ke masyarakat kota di Singaraja, dan sudah lumayan sibuk ibu-ibu kami untuk melayani pesanan-pesanan, dan mudah-mudahan pemirsa yang ada di TVRI bisa menjadi pangsa pasar baru untuk Desa Panji. Dan produk kami tentunya yang green concept, kita punya beras organik yang dengan sertifikasi Lesos yang hanya dimiliki oleh Desa Panji dan Jatiluwe, dan ini produk turunannya ada padi dan juga ada sorghum, dan juga ada beberapa produk turunan yang di video sebenarnya tadi lumayan panjang, dan kita bisa melihat bahwa ketika kita menyayangi masyarakat, kita mencintai masyarakat, kita memberikan karpet merah kepada masyarakat, tentunya masyarakat akan bersemangat untuk membangun ekonomi keluarganya, dan juga akan menimbulkan feedback yang positif untuk desa kita. Baik. Mungkin itu untuk di awal. Siap, menarik sekali Pak Mangku. Ini adalah kalau kita bisa bilang yang spesial, keberhasilan Desa Panji mengkolaborasikan sektor pariwisata dengan pengembangan UMKM. Saya semakin penasaran, dan tentunya pemirsa TVRI juga semakin penasaran dengan kelanjutan video yang tadi. Pak Mangku, kita akan kembali menyaksikan satu tayangan tentang diversifikasi potensi desa dalam pengembangan UMKM khususnya di Desa Panji. Ini dia tayangannya. Memanfaatkan potensi desa dalam mendukung pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat juga dilakukan pemerintah Desa Panji, Kecamatan Sukasada Buleleng. Desa dengan jumlah penduduk 14.000 jiwa ini berhasil memetakan potensi desanya menjadi sebuah ekowisata yang terintegrasi, mulai dari wisata alam, wisata heritage, hingga wisata edukasi. Dari pemetaan potensi Desa Panji ini telah tumbuh lebih dari 89 produk turunan yang telah diproduksi oleh IKM dan kelompok usaha tani. Sorghum menjadi salah satu tanaman yang kini tengah gencar dikembangkan di sektor pertanian. Tanaman pengganti nasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Buleleng. Konon, sorghum pernah menjadi primadona di kabupaten ini. Hal ini terbukti dari sejarahnya, nama Buleleng adalah nama lokal dari tanaman sorghum di daerah ini. Desa sangat bagus sih dukungannya, terutama kita kerjasama dengan BUMDes. BUMDes selalu mendukung dan bahkan ikut dalam waktu proses buat nike. Dia bantu membuat label, kita bikin packaging, dia yang memilihkan, dia yang bikin desainnya. Terus BUMDes juga membantu pemasaran dari hasil produk KWT. Salah satu kelompok wanita tani di Desa Panji kini tengah mengembangkan sorghum dari pembibitan, pengembangan, hingga pengolahan menjadi produk turunan seperti tepung. Selain sorghum, KWT ini juga mengembangkan produk turunan dari jahe merah berupa minuman herbal dan cabai kering. Kehadiran desa wisata juga menjadi pemantik bagi IKM dan UMKM dalam mendapatkan pasar, khususnya untuk produk ramah lingkungan.
ketekunan dan semangat Desa Panji dalam memajukan IKM dan UMKM di desa telah menjadikan desa terpilih dalam 20 desa brilian tingkat nasional dan salah satu desa wisata terbaik dari Kemenparekraf RI. Ya, pemirsa, 89 produk turunan UMKM di Desa Panji ini bukan angka yang sedikit seperti yang tadi disampaikan Pak Mangku Made Aryawan. Sampai sekarang ibu-ibunya juga sudah mulai sibuk begitu ya Pak Mangku ya. Jadi pengembangan potensi Ya, desanya ini yang lagi sibuk. lagi sibuk. Jadi cukup berhasil untuk menghasilkan bahkan sampai 89 produk turunan. Nah, sebelum nanti saya ke ekonom dari Stampu Kuturan, Pak Mangku Aryawan, saya pengen tahu bagaimana akhirnya pemerintah desa memberikan satu intervensi terhadap pengembangan UMKM di Desa Panji, Pak Mangku. Ya, intervensi kita yang jelas bagaimana perizinan bukan lagi permasalahan untuk para UKM. Jadi itu tugas saya untuk membantu para ibu-ibu untuk fokus bekerja dan perizinan biar kami yang membantu di desa karena skupnya lebih kecil. Jadi regulatornya yang kedua yaitu menyediakan permodalan. Jadi kita BUMDes kita termasuk BUMDes terbaik juga, dan BUMDes ini mempunyai program yang basisnya UKM, yaitu tidak usah mempunyai jaminan, hanya bermodal jaminan kitir air saja. Dan kalau sudah punya kitir air, masyarakat desa kami bisa mendapatkan akses permodalan melalui BUMDes. Baik. Tidak hanya di BUMDes, LPD dan beberapa koperasi yang juga ada koperasi terbaik juga seperti Koperasi Kartika, Abinaya, dan LPD Desa Panji memberikan fasilitas permodalan kepada masyarakat kami secara komprehensif. Jadi mungkin itu yang saya bisa intervensi. Di luar daripada marketing melalui bantuan dari Stampu Kuturan, bantuan dari kemitraan saya bersama Kepala Desa Les juga. Jadi bagaimana kita berpameran bersama-sama, kita maju bersama-sama. Jadi bagaimana kita bisa memboosting marketing melalui network yang lebih besar. Baik. Mungkin keywordnya ada di sana. Jadi kuncinya sinergi begitu ya, Pak Mangku. Ya, betul. Ya, baik, luar biasa. Pak Supade, dengan aktivitas pengembangan potensi desa, sebenarnya hal-hal apa yang harus diperhatikan di luar intervensi pemerintah desa, artinya mempermudah perizinan seperti yang dilakukan di Desa Panji dan permodalan, hal-hal apa yang menjadi perhatian khusus? Kalau berbicara tentang perhatian khusus, sebenarnya sih memotivasi. Jadi salah satunya leader yang ada di desa itu harus memiliki semangat untuk memotivasi. Karena kembali lagi, sebesar apapun potensi yang ada, tapi niatnya nggak ada, itu sama juga. Jadi tidak akan pernah tergarap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pemimpin di desa itu hadir betul-betul sebagai motivator. Tadi sudah disampaikan juga beberapa konsep-konsep kebijakan yang memang sudah dirasakan oleh warga masyarakat. Itu salah satu pendorong mereka akan melakukan berbagai potensi-potensi yang ada. Salah satu kalau kita boleh bercerita, jadi agak aneh juga gitu ketika potensi ada tetapi masyarakat bilang bahwa dia nganggur, nggak ada pekerjaan. Ini kan sebuah dilema yang agak aneh gitu. Tetapi ketika pemerintah desa memberikan beberapa intervensi, hal pertama terkadang yang belum terbangun di mindset masyarakat adalah ketika kita berbicara UMKM atau membangun sebuah konteks usaha adalah tidak punya modal. Itu pertama sekali ditentukan. Tetapi ketika desa sudah memberikan sebuah kebijakan bahwa jika Anda mau, permodalan bisa kita akses. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu langkah solusi yang terbaik yang bisa dilakukan. Toh juga ketika berhasil dibentuk sebuah produk yang unggul dari desa tersebut, maka desa itu akan terbangun citranya dengan bagus sebagai sebuah penghasil produk yang memang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik. Itu sih saya pikir. Iya, jadi kalau selama ini permasalahan utama adalah permodalan,
sebenarnya sudah teratasi dengan Klasik, intervensi pemerintah Betul, desa ini sendiri ya, betul, begitu ya Pak betul. Supadi. Baik, Pak Adi di desa Les sendiri kan mulai pengembangan UMKM di awal pandemi gitu ya, kalau tadi cerita ya. Nah, sejauh ini apakah sudah terlihat dampak dari pengembangan UMKM ini, Pak Adi? Tapi nanti dijawabnya. Wah, kita simpen dulu. Kita akan dengarkan cerita karena ini masih kita bisa bilang tergolong baru ya Pak Adi ya. Dari awal pandemi pengembangan UMKM sampai sekarang seperti apa dampaknya, nanti di segmen berikutnya Pak Adi dari Desa Les akan bercerita tentang dampak yang dihasilkan. Tetap bersama kami di Aku Bali, TVRI Media, Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-60 TVRI Nasional tanggal 24 Agustus 2022. Semoga di usia yang ke-60 tahun ini senantiasa memberikan tayangan yang mendidik, menghibur, serta kedepannya diharapkan mampu meningkatkan program siarannya yang berkualitas serta dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terpenting di era digital ini tentunya TVRI diharapkan tampil terdepan dalam hal konten terutama menangkal berita-berita hoax di media sosial. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu Ya, kembali lagi di Aku Bali, apa kabar UMKM Bali? Kita masih berbincang tentang wajah UMKM Desa dan masih bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Kita masih bersama dengan Pak Wayan Supade SMM, seorang ekonom dari Stampu Kuturan, kemudian Pak Gede Adi Wistare, Perbekal Desa Les Kabupaten Buleleng, dan juga Jero Mangku Madi Aryawan SST Par MBA, Perbekal Desa Panji Buleleng. Di segmen sebelumnya kita menyisakan satu pertanyaan dan saya penasaran nih dengan umur yang sangat muda memulai pengembangan UMKM-nya di Desa Les. Dampaknya sejauh ini apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Pak Adi, silakan. Dampaknya terhadap masyarakat kini sudah mulai terlihat dengan kesemangatan masyarakat yang dulu hanya menjual garam atau menjual gula itu hanya di pasar kecil yang ada di desa kami. Nah, tapi sekarang sejak pandemi ini kita proses, kita bersinergi dengan apa yang dikatakan tadi senior saya itu di Panji, Pak Mangku, memang benar kita bersinergi. Kadang-kadang beliau meminta saya, ayo ikut pameran. Saya sangat sambut baik karena produk kami minimal yang dulunya di desa sekarang udah di kabupaten. Yang di kabupaten di provinsi. Provinsi menjadi ibu kota. Itu udah sering. Karena dengan garam kemarin Pak Gubernur memperkenalkan, beliau berkunjung ke desa, membeli garam sampai 6 ton. Dan lumayan berat. Itu untuk dipamerkan ke keluar desa. Minimal kita sudah bisa keluar desa. Jadi sangat sudah terlihat dalam setelah pandemi ini, mudah-mudahan ini menjadi setelah pandemi. Tidak ada pandemi lagi karena udah semangat sekali masyarakat kita untuk memberikan
dampak pada masyarakat kita. Baik. Ya. Kalau dengan sinergi BUMDes dan juga pemerintah desa, kalau tadi di video awal, tayangan awal kita lihat bahwa BUMDes juga mendukung dalam upaya packagingnya seperti apa sejauh itu upayanya? Dari BUMDes dulu, sebenarnya BUMDes ini BUMDes yang baru bangun juga sama. Nah, karena Dumun kan BUMDes itu sempat ya seperti BUMDes kebanyakan sih. Ya. Beda dengan Desa Panji yang sudah menjadi terbaik. Kalau desa saya di Desa Les, khususnya BUMDes Desa Les, merupakan BUMDes baru bangun. Saya baru bangun 3 tahun yang lalu, BUMDes baru bangun setahun yang lalu. Setelah mengalami kolab lah. Nah, jadi sekarang yang dulu memang mendapatkan dana gerbang sadu di BUMDes itu, dengan sisanya yang kami kelola sekarang. Nah, dengan adanya UMKM ini, kita belum melakukan penyertaan modal, tapi dengan sisa modal yang ada di BUMDes, kami bantu ke masyarakat dalam proses packaging, marketing. Ayo UMKM kita di Deles ini harus maju. Terkait dengan permodalan juga sama. Kita tidak boleh kalah dalam permodalan. Tentu meskipun BUMDes kami belum bisa memodali yang sangat banyak, nah, tetapi dengan intervensi BUMDes dan pemerintah desa, UMKM kami bisa kami salurkan ke BRI misalkan, program KUR. Nah, program KUR saya fasilitasi. Yang biasanya lambat, bisa bekerja sama dengan pimpinannya menjadi cepat. Itu salah satu. Jadi di sana peran BUMDes dan juga pemerintah desa untuk mempercepat pengembangan begitu ya Pak Adi ya. Baik, kita ke Pak Mangku Aryawan. Ya, Pak Mangku, Desa Panji ini kan kita bisa bilang sukses dalam upaya pengembangan UMKM. Nah, sepanjang perjalanan pengembangan UMKM ini, tantangan-tantangan apa yang paling sering dihadapi Pak Mangku? Ya, kalau tantangan sih sebenarnya dalam kita melakukan fungsi teknokratis kita dan juga fungsi pendampingan dan intervensi kita kepada masyarakat, saya pikir kalau dibilang tantangan sih hampir tidak ada ya. Karena apa? Karena secara prinsip kita dari segi regulasi dimungkinkan, udah gitu dari segi kemampuan masyarakat kita juga kita tidak kekurangan SDM yang bagus, yang baik. Jadi secara prinsip kita tidak melihat ada handicap yang berarti ya, karena secara prinsip kami sudah beberapa kali memberikan tambahan modal kepada BUMDes kita, dan tentunya dari dana desa yang kita punya kita investasikan di BUMDes, akhirnya dana tersebut menghasilkan laba dan kembali lagi ke PAD desa, tentunya kembali lagi ke pembangunan UKM. Jadi saya pikir handicap di lapangan menurut saya ketika kita serius bekerja, handicapnya amat sangat kecil. Jadi mungkin satu-satunya mungkin yang kita lagi pikir adalah bagaimana produk-produk kami seperti abon, udah gitu dendeng, udah gitu produk-produk yang makanan seperti itu, tantangannya mungkin di manajemen packaging food grade. Jadi biar bertahannya lebih lama, dan saya pikir itu memerlukan keseriusan dan modal yang lumayan tinggi. Mungkin itu. Ya, jadi ini menjadi salah satu tantangan baru kita bisa bilang untuk produk olahan fresh gitu, dan harus ada strategi untuk bisa agar seperti apa bertahannya begitu ya, Pak Adi dan juga Pak Supade. Baik, terima kasih Pak Mangku. Pak Supade, ini kan tantangan, kemudian yang paling umum menjadi tantangan bagi pelaku UMKM adalah strategi pemasaran. Ya, di zaman sekarang yang harus memasuki era pemasaran digital, sedangkan kalau kita bisa katakan masyarakat di desa itu perlahan baru mulai akan masuk ke pemasaran digital, terutama di era pandemi. Seberat apa sebenarnya tantangan yang dihadapi ini? Ya kembali lagi sih, kalau dalam konteks ini tentunya di
masing-masing desa Baik, tentunya ya. ada yang namanya pemuda desa dan lain sebagainya. Ini kan harus melakukan kolaborasi dan sinergi. Ya. Kalau kita lihat dari struktur demografi, anak-anak muda ini kan dia masuk ke generasi milenial dan generasi Z. Yang mana kalau berbicara mengenai social media coverage, mereka betul-betul mapan di bidangnya. Artinya ketika ada produk turunan yang betul-betul menghasilkan potensi yang luar biasa, salah satunya adalah sinergi dengan para pemuda untuk menghasilkan berbagai momentum-momentum marketing dengan berbagai dunia mereka untuk membantu melakukan berbagai sosialisasi di media-media yang mereka sudah lakukan. Tentunya kan ini harus terstruktur dan juga terukur. Salah satunya adalah mereka harus mendapatkan tips-tips dan pendampingan sehingga mereka betul-betul melakukan berbagai teknik-teknik dan strategi marketing yang tepat sasaran. Artinya apa? Tidak asal saja jepret foto langsung upload dan sebagainya, kan tidak hanya sesimpel itu, tetapi ada beberapa yang harus diedukasi sehingga tepat sasaran apa yang harus mereka tuju. Baik, Saya pikir itu menarik, melibatkan generasi milenial ya. Dan sudah ada yang bergabung di line interaktif kita di 0361237706. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya. Dengan Pak siapa di mana? Pak Oke, saking Simpang Badung. Pak Oke di Badung ya? Yes. Ya, silakan Pak Oke. Yes. Yang setelah menyimak tadi bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Singaraja khususnya, Pak, itu saya sangat bangga sekali, Pak. Apalagi dalam hal ini yang menjadi sekarang kepala desa di Panji itu adalah partner kerja saya, Pak Mangku, saya Pak Oke, terpampang di sana. Saya mohon sekarang menjadi pengabdi masyarakat khususnya di desa. Selamat apa yang telah dihasilkan, apa yang telah dikerjakan saat ini. Sama saja, dulu juga mengabdi di anggota dewan, sekarang harus kembali lagi ke habitat. Bagaimana Pak Mangku bisa sebagai salah satu desa yang berprestasi tentang pengembangan UMKM di Bali. Karena selama ini saya dengar Pak Mangku betul-betul fokus untuk menjadi pengembangan daripada kapasitas masyarakat yang saat ini sedang berkembang, apalagi UMKM yang mendapat perhatian khusus di Indonesia, khusus untuk yang di Bali. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ke depan. Ya, dari mengabdi kita dari desa, mudah-mudahan nanti 2024 kalau memang mau maju lagi, masyarakat akan melihat Pak Mangku untuk kembali menjadi anggota dewan, walaupun dari Singaraja gitu. Kalau dulu saya Pak sama Pak Mangku ini adalah partner kerja saya waktu mereka masih ada di Patung, Pak, khususnya yang ada di Kuta Selatan dulu. Selamat Pak Mangku, selamat berjuang. Mudah-mudahan selama ini apa yang telah dikerjakan untuk masyarakat Panji, karena saya pun sudah dari dulu pernah tinggal di Singaraja juga selama 3 tahun. Sekarang perubahannya besar sekali. Mudah-mudahan tokoh-tokoh yang seperti ini turun kembali ke lapangan, membawa pengalaman-pengalaman baik di anggota dewan sekarang yang bisa diterapkan di desa sendiri. Ini merupakan sebuah kemajuan yang besar. Mencari ilmu di luar nanti kembali kepada habitat. Ya, selamat Pak Mangku. Tapi dalam hal ini Pak Mangku, terus terang saja kami ada di Badung sebenarnya ingin, sekalipun kita di sini sebenarnya potensi desa kurang. Dengan teori-teori Pak Mangku yang apa yang disampaikan tadi itu saya sangat tertarik sekali. Mudah-mudahan hal ini nanti bisa diadopsi oleh masyarakat kami, didengarkan bagaimana cara pengembangan UMKM yang ada di Singaraja khususnya di Desa Panji. Karena kami jujur saja di sini di lingkungan Badung agak sedikit sekarang mulai memperhatikan UMKM yang berhubungan dengan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan apa yang Pak Mangku kerjakan selama ini di Desa Panji. Demikian harapan kami, selamat untuk Pak Mangku, partner kami sudah bisa berjuang untuk Desa Panji. Mudah-mudahan ini menjadi barometer kami juga, alumni daripada DPR,
bisa berbuat lebih banyak berdasarkan pengalaman Pak Mandu dan teman-teman yang sedang merintis daripada UMKM di Singaraja. Selamat sekali lagi, Suksemo. Terima kasih. Santi, Om. Pak Oke, terima kasih. Ini kita bisa bilang semacam testimoni ya untuk Pak Mangku. Nanti boleh ditanggapi nanti di segmen selanjutnya. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa, kita akan kembali nanti di segmen akhir sekaligus juga untuk mendengarkan harapan-harapan dari para narasumber terkait dengan pengembangan UMKM di desa. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Rasanya kami kembali lagi menemani Anda tentunya di acara yang sudah ditunggu oleh masyarakat Bali pastinya, yaitu Bintang Pop Bali 2022. Yeay. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Aku Bali. Di segmen akhir ini kita akan bersama-sama nantinya mendengarkan kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan oleh Desa Les dan juga Desa Panji. Dan sekaligus juga untuk mendengarkan harapan-harapan dari mereka terkait dengan pengembangan UMKM di desa. Kita ke Pak Adi, perbekal Desa Les, di umur yang cukup muda, pengembangan UMKM-nya di Desa Les ini sudah bisa dirasakan dampaknya. Nah, kira-kira ke depannya inovasi apa yang akan dilakukan, Pak Adi? Untuk inovasi ke depan, kami sangat berharap dengan keterlibatan seperti sekarang ini ada unsur-unsur dari pemerintahan, seperti tadi pagi kami melakukan sinergisitas dengan BUMN terkait dengan UMKM, karena di kecamatan kami, di Kecamatan Dejagula yang diprakarsai oleh Pak Camat, kita membuat rumah pajang UMKM. Rumah pajang UMKM yang bernama Gerbang Pura. Gerbang Pura itu singkatan dari Gerakan Membangun Usaha Desa Masyarakat. Ya gitu. Jadi kami berharap nanti bersinergisitas dengan semuanya, khususnya pemerintah, swasta, BUMN yang tadi kami ikut laksanakan dengan berjejaring istilahnya. Itu salah satu inovasi juga untuk ke depan. Dan juga di desa kami sekarang mengkaitkan desa wisata ini dengan produk UMKM. Karena di desa wisata ini kita tidak bisa hanya mengandalkan potensi alam saja. Tentu bagaimana kita melihat cara menarik wisatawan itu ke desa, ada apa di desa ini. Nah, tentu dengan pembuatan garam, pembuatan arak, pembuatan gula, itu menjadi semacam edukasi yang kita perkenalkan kepada turis atau wisatawan nanti yang hadir ke desa. Jadi paket wisata desa, tidak hanya ke ke air terjun, tetapi juga kita bisa melihat proses pembuatan UMKM yang ada di desa. Baik, itu menarik. Jadi paket tour ya, paket tidak hanya menikmati wisata, tur Desa Les, tapi juga tur Desa Les. Baik, luar biasa itu inovasi yang akan disiapkan. Sebelum nanti kita ke ekonom kita untuk closing statement, ke Pak Mangku terlebih dahulu. Ya, Pak Mangku, boleh disampaikan kira-kira nih setelah keberhasilan Desa Panji sejauh ini, inovasi apa yang sedang disiapkan oleh Pak Mangku dan teman-teman di Desa Panji? Ya, terima kasih. Mungkin untuk closingnya, terima kasih Pak Oke Badung, sahabat saya. Jadi
seperti tadi disampaikan oleh Pak Makalas, beliau amat sangat energik ya, dan juga yang kami harapkan mungkin sinergitas antara ketika kita sudah mulai maju, kita perlu pendampingan secara teknokratis, administratif dari universitas, dari staf Pukuturan, dari konsistensi untuk TVRI Bali untuk menyuarakan produk-produk kami dan memberikan ruang kepada kami di desa, karena mohon maaf seperti yang disampaikan tadi, handicap kita di produk, sudah gitu bagaimana kita melakukan food grade system, sudah gitu bagaimana kita melakukan advance, kita tidak tahu ke depan ini bagaimana situasi marketing strategi yang kita bisa lakukan. Tetapi saya secara pribadi saya sudah menyiapkan SWOT analysis, jadi strength kita di mana, weaknesses kita di mana, opportunitiesnya kita di mana, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa opportunity kita ada di anak-anak muda kita. Kenapa tidak nanti kita terus melakukan sinergitas bersama masyarakat kita, khususnya anak-anak muda kita, dan memberikan mereka ruang untuk berinovasi, bergerak kembali untuk membantu para ibu-ibu yang sudah secara konsisten untuk bekerja. Saya pikir kuncinya kami di Desa Panji, sinergitas ini adalah merupakan sebuah wujud daripada cinta kita terhadap internal kita di desa kita, dan juga eksternal kita yaitu universitas dan mungkin media dan pemerintah, tentunya pemerintah kabupaten dan provinsi yang paling dekat. Bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan kita Panji dan Desa Les bisa terus berinovasi dan menjadi trigger bagi desa-desa lain yang bisa mewakili Bali ke depannya di kancah nasional. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mangkuriawan, perbekal Desa Panji. Jadi tetap di kuncinya adalah sinergitas, tidak hanya antar masyarakat, pemerintah desa dan BUMDes, tapi juga universitas dan juga media. Terakhir, ya Pak Supade, silakan dari akademisi menyampaikan tips untuk pengembangan UMKM di desa, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin secara singkat saja. Yang pertama, kepada pemirsa semua dan juga desa-desa yang lain, ketika kita berbicara atau berpikir tentang mengembangkan UMKM desa, sudah ada dua role model, Desa Les dan Desa Panji. Silakan datang belajar di sana bagaimana mengembangkan potensi Desa Panji dan Desa Les. Yang kedua, mungkin saya tutup dengan sedikit saja ketika kita berbicara konteks yang sudah dari dulu dibicarakan berkaitan dengan kehidupan dan telur. Jadi ketika tekanan itu datang dari luar untuk sebuah telur, maka kehidupan itu selesai. Tetapi ketika tekanan itu datang, potensi itu datang dari dalam, maka kehidupan itu dimulai. Jadi ketika semua komponen yang ada di desa memulai kesadaran tersebut, maka UMKM baru akan lahir. Baik, jadi dari dalam agar bisa berkembang begitu ya. Terima kasih Pak Supade, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Mangku Aryawan sudah bergabung di Aku Bali. Ditunggu nanti kehadirannya langsung di TVRI Bali Pak Mangku. Dan demikian pemirsa Aku Bali edisi hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Apa Kabar UMKM Bali tentunya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Juwita bagai bunga mahligai remana, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu, kan hasrat menuju cita bahagia. Juwita bagai bunga mahligai remana, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu, kan hasrat menuju cita